Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Gua lagi megang dua buah smartphone nih, yaitu adalah Poco X5 5G dan Realme 10 Pro 5G. Kedua smartphone ini sebenarnya ada persamaannya tapi ada perbedaannya juga. Dan kira-kira mendingan pilih mana nih antara Poco X5 5G atau Realme 10 Pro 5G? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut. Pilih mana? Antara Poco X5 5G atau Realme 10 Pro 5G. Oke, yang pertama dari desain dan build quality-nya dulu ya. Ini sebenarnya akan sangat subjektif, karena menurut gua, dua smartphone ini desainnya sama-sama punya keunggulan, kekurangan, dan keunikannya masing-masing. Contohnya kayak Realme 10 Pro ini. Untuk ukuran bezelnya di kiri, kanan dan atasnya itu udah cukup tipis, tapi bezel bagian bawah atau dagunya ini masih cukup tebal. Nah, kalau untuk di bagian belakangnya, ini finishingnya tuh agak sedikit hologram gitu, dan secara personal gue kurang cocok. Nah, sementara kalau si Poco X5 5G ini, untuk bagian depannya mungkin masih standar smartphone pada umumnya ya, bezelnya juga nggak terlalu tipis, kiri kanan atas, bawahnya juga masih agak tebal. Tapi untuk bagian belakangnya gue lebih suka nih, karena finishingnya itu dia lebih kelihatan seperti frosted glass atau mungkin matte. Jadi nggak terlalu bling-bling. Finishingnya tuh lebih enak untuk dilihat. Tapi kekurangannya adalah finishing dari Poco X5 5G ini sangat fingerprint magnet. Jadi kalau ada fingerprint magnet di bagian belakang ini akan sangat kelihatan. Untuk gripnya, gue lebih nyaman dengan grip dari Poco X5 5G. Secara desain body yang lebih curvy dibandingkan Realme 10 Pro yang lebih mengkotak, jadi Poco X5 5G ini lebih enak dipegang. Untuk beratnya sendiri agak unik nih, karena bedanya dikit banget, cuman 1 gram. Tapi gue ngerasa Poco X5 5G ini lebih entengnya agak jauh, nggak kayak cuman selisih 1 gram aja. Cukup berasa soalnya perbedaan beratnya. Kalau untuk overall build quality-nya sebenarnya gue lebih suka ke Poco X5 5G karena ini berasa lebih berat, jadinya agak lebih solid dibandingkan Realme 10 Pro 5G. Tapi sebenarnya selisihnya nggak terlalu banyak sih, jadi cuma selisih sedikit aja perbedaan build quality-nya. Sekarang ke bagian layarnya. Kalau untuk layarnya sendiri sebenarnya udah cukup berbeda nih, terasa dari perbedaan panelnya. Poco X5 5G pakai panel AMOLED, sementara untuk Realme 10 Pro 5G ini masih pakai panel IPS. Dan jelas, layar AMOLED lebih superior dibandingkan IPS. Warna gelapnya lebih terasa pekat, dan warna-warna cerahnya terasa lebih keluar. Sementara, kerasa layar IPS itu lebih terang. Kelihatan dari backlight-nya, tapi nggak berarti layar IPS-nya Realme 10 Pro ini jelek ya. Tapi emang beda karakter aja. Tapi kalau emang disuruh milih, gue jelas akan milih panel AMOLED-nya Poco X5 5G. Nah, karena masih berhubungan sama experience buat nonton atau entertainment, gue mau bahas sedikit untuk speakernya. Kalau untuk speakernya sendiri, Realme 10 Pro 5G lebih unggul karena dia pakai dual speaker. Sementara untuk Poco X5 5G masih pakai mono speaker. Nah, sekarang kita bahas software-nya ya. Biarpun sama-sama berbasis Android, tapi Poco dan Realme ini punya kustomisasi OS-nya masing-masing. Untuk Poco, dia memakai MIUI for Poco, sementara untuk Realme, dia pakai Realme UI 4.0 yang berbasis ColorOS. Nah, untuk Poco X5 5G sendiri menggunakan MIUI 13 dengan basis Android 12. Sementara Realme 10 Pro 5G menggunakan Realme UI 4.0 dengan basis Android 13. Kalau gue bandingkan, Realme UI 4.0 ini terasa lebih fresh secara tampilan antarmuka. Large folder sampai widget-widget baru yang emang bikin tampilan visualnya ini cukup berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tapi untuk MIUI 13, gue belum merasakan perbedaan yang terlalu jauh. Masih mirip-mirip aja dengan versi sebelumnya. Tapi denger-denger sih, bakalan ada perubahan yang cukup besar di MIUI 14. Jadi, kita tungguin aja ya. Sekarang untuk performanya nih. Untuk performanya sendiri, Poco X5 5G dan Realme 10 Pro 5G ini sama-sama menggunakan Snapdragon 695 5G. Jadi, kalau buat dipakai harian, menurut gue dua-duanya udah sama-sama mantap. Gue coba main COD Mobile di Poco X5 5G bisa dapat setting high 60 fps, dan di Realme 10 Pro 5G, gue main CODM juga sama nih, setting default di high 60 fps. Jadi secara performa emang mirip-mirip rasanya nih. Paling berasa Poco X5 5G agak sedikit lebih hangat saat dimainin, tapi nggak beda jauh. Nah, untuk baterainya sebenarnya sama-sama pakai 5000 mAh, dan kombinasi dengan chipsetnya yang Snapdragon 695 yang terkenal juga dengan irit dayanya, itu harusnya killer nih kombinasinya antara chipset 695 plus baterai 5000 mAh. Tapi pada prakteknya setelah gue cobain pakai keduanya ini untuk dipakai secara full sebagai daily driver,
gue ngerasa Poco X5 5G ini sedikit lebih awet dibandingkan Realme 10 Pro 5G. Dan yang terakhir adalah kameranya. Kalau untuk kamera sendiri sebenarnya kedua smartphone ini setupnya berbeda ya. Untuk Poco X5 5G ini menggunakan setup triple kamera dengan konfigurasi 48 megapiksel lensa utama, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel dengan selfie kamera 13 megapiksel. Sedangkan untuk Realme 10 Pro 5G ini menggunakan setup dual kamera dengan konfigurasi 108 megapiksel untuk kamera utama dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya dia pakai 16 megapiksel. Nah, jadi Poco X5 5G ini punya lensa ultrawide, sementara Realme 10 Pro 5G ini punya main kamera 108 megapiksel. Kurang lebih itu perbedaannya. Tapi untuk persamaannya sendiri, untuk syuting video sama-sama mentok di 1080p 30 fps. Nah, kira-kira gimana hasil foto dan video dari kedua smartphone ini? Yuk, langsung kita lihat. Oke, ini hasil kamera dari Realme 10 Pro 5G. Untuk perekaman kamera belakang juga mentok di 1080p 30 fps. Pilihannya ada 720p sama 1080p 30 fps. 720p bisa 30 fps, bisa 60 fps. Kualitasnya kurang lebih kayak gini. Oke, sekian ya. Tes video perekaman pakai kamera belakangnya Poco X5 5G. Ini mentok di 1080 30 fps ya. Jadi pilihannya cuma dua, 720p sama 1080p 60 fps, 1080p 30 fps. Nggak bisa 4K. Kualitasnya kira-kira kayak gini. Oke, ini bisa langsung di zoom in dari menu apps kameranya, tapi nggak bisa ke ultra wide. Oke. So, overall menang mana nih antara kedua smartphone ini? Well, menurut gue nggak ada menang kalah nih di sini. Masing-masing smartphone itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jadi, balik lagi nih ke diri lo sendiri. Kira-kira kebutuhan lo apa dan budget lo berapa? Kalau misalkan emang lo butuh smartphone dengan layar yang bagus, baterai awet, performa yang cukup oke, dan harganya cukup terjangkau, mungkin Poco X5 5G ini bisa dijadikan pilihan karena harganya mulai dari 3.499.000. Sementara kalau lo cari smartphone dengan fitur yang lebih komplit, mungkin bisa pilih Realme 10 Pro 5G dengan harga 4.599.000. Kedua smartphone ini bedanya mungkin sekitar 1,1 juta ya. Kalau Poco X5 5G dimulai dengan harga 3.499.000, Realme 10 Pro 5G harganya mulai dari 4.599.000, 1,1 juta. Bedanya ya mungkin cukup signifikan buat sebagian orang, tapi buat gue secara pribadi, kalau gue subjektif ya, gue mungkin akan pilih
Poco X5 5G karena udah cukup untuk kebutuhan gue, layarnya juga udah oke, baterainya awet, ini gue udah ngetes awet banget baterainya, kemudian performanya menurut gue juga udah cukup mumpuni lah buat penggunaan gue sehari-hari, kurang lebih gitu. Oke, sekian video dari The Grid, like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel kita, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out, bye.